Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama saya Eka Rahman, saya guru produktif dengan mata pelajaran Teknik Layanan Jaringan di SMK Negeri 5 Bandung. Saya mengajar di kelas 11 TKJ 3 dan saat ini ada di semester 3. Tema materi yang akan saya sampaikan adalah teknologi komunikasi data dan suara. Baik, akan saya sampaikan materi inti dari video pembelajaran ini. Judulnya adalah Teknologi Komunikasi Data dan Suara. Teknologi komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner. Biner ini seperti kita ketahui terdiri dari dua angka saja, yaitu angka 1 dan angka 0. Angka 1 itu artinya adalah on, 0 artinya off. On, sinyal listrik ada, 0 sinyal listrik tidak ada. Yang melewati saluran transmisi dan perawatan switching. Dapat terjadi antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan. Komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data. Ini kita bahas di sebelah sini dulu, yaitu melewati saluran transmisi antara komputer dengan komputer. Artinya kita bisa bayangkan bahwa komunikasi ini harus terdiri dari dua alat minimal yang tersambung. Kalau tidak ada ya berarti bukan komunikasi. Bisa antara komputer dengan komputer, komputer dengan telepon, komputer dengan server, atau apapun yang alat-alat tersebut bisa terhubung. Yang paling kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari yang paling gampang adalah antara handphone dengan handphone. Di antara handphone tersebutlah kita bisa saling komunikasi data. Data apa saja? Contoh, data gambar, data teks, dan data suara. Dari lihat itu saja saya yakin kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi data. Komunikasi data di sini, tujuannya adalah memungkinkan pengiriman data dan dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bisa dikatakan, kalau dengan teknologi sekarang, kita tidak perlu ngirim data secara konvensional, masukin ke flash disk, kemudian kita kirim flash disknya. Tidak, sekarang yang kita perlu lakukan cukup kirim datanya saja. Sekali lagi, data yang berbentuk soft file, bukan data yang berbentuk fisik tentunya. Tanpa kesalahan, pasti jelas ketika kita kirim A, munculnya A, nggak mungkin B, kecuali kitanya yang salah kirim. Berikutnya, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Contohnya, kita bisa mengakses CCTV, sehingga ketika kita berada dimanapun, kita bisa melihat tempat tertentu yang sebelumnya sudah kita pasang CCTV. Berikutnya, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat. Artinya, ada server sehingga data dari manapun, dari contoh kalau dalam bentuk perusahaan besar, dari yang sudah berbentuk cabang-cabang, maka data dari cabang manapun bisa diakses oleh cabang manapun juga karena data tersebut sudah berbentuk sentralisasi. Atau kita pecah dengan aturan-aturan tertentu, contohnya hak akses, siapa saja yang boleh bisa melihat data dan mengatur, mengedit, dan lain sebagainya data yang ada di server tersebut. Berikutnya, mempermudah, memungkinkan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Ya, jelas sekali ya, dengan data yang ada akan mempermudah pengelolaan dan pengaturan. Mengurangi waktu, terakhir mendapatkan dan langsung dari sumbernya, tanpa orang kedua. Ketiga, mempercepat penyebar luasan informasi yang disebut dengan viral. Oke, itu saja dulu. Kita sambung ke video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.